Pemirsa, kami langsung ajak Anda untuk menuju ke Bandung, Jawa Barat. Kita akan sama-sama mendengarkan konferensi pers dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengenai penerapan pembatasan sosial berskala besar. Jadi kombinasi PSBB nomor 1 dikombinasikan dengan larangan mudik, dikombinasikan dengan pengetesan massal, ini yang membuat berita penambahan positif makin menurun, alhamdulillah. Nah, oleh karena itu kami akan memulai koordinasi. Kita sudah siap ya, anggaran untuk COVID, untuk darurat kesehatan maupun untuk PSBB sudah disiapkan, termasuk bantuan sosial. Total gabungan dana dari provinsi dan dana kota kabupaten adalah 10,8 triliun rupiah. Nah, 10,8 triliun rupiah ini akan dipergunakan untuk membeli peralatan-peralatan darurat kesehatan dan juga bantuan sosial. Kami sampaikan juga protokol dari WHO sudah dilaksanakan terkait perluasan pemakaman bagi yang bisa dihitung sebagai potensi COVID, tapi kami laporkan di Jawa Barat jumlah yang dimakamkan tidak ada peningkatan drastis, bahkan Kota Bandung sebagai sampel salah satu pusat pandemi di Bandung Raya, pemakaman tahun lalu jumlahnya dengan tahun sekarang hampir tidak ada bedanya. Artinya tidak ada potensi orang dimakamkan dengan gejala-gejala yang mirip COVID, semua sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kami sampaikan pula dari sisi PSBB ini bahwa kegiatan penindakan pelanggaran sudah ketat dilakukan oleh polisi dibantu oleh TNI ya. Sudah ribuan surat tilang dikeluarkan di zona PSBB ini. Surat teguran ini terbagi dua, teguran pertama untuk pelanggaran protokol kesehatan, kemudian surat teguran kedua untuk pelanggaran kegiatan yang memang dibatasi. Nah, oleh karena itu, pada saat PSBB maksimal ini, diskresi akan diberikan kepada Bupati, Wali Kota, yang akan mengecualikan kegiatan-kegiatan, karena setelah kami kaji, pengecualian ini tidak bisa dipersamakan. Oleh karena itu, saya persilahkan Bupati, Wali Kota melakukan surat keputusan pengecualian kegiatan-kegiatan selama menjamin bahwa pergerakan manusia di kota kabupatennya tidak lebih dari 30%. Jadi kuncinya adalah itu. Apakah satu sama lain bisa sama, bisa beda, itu kami persilahkan. Kemudian juga kami laporkan sosialisasi terkait bansos terus dilakukan. Data-data dari bawah masih selalu belum lengkap, itulah kenapa pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai satu dari 8 pintu bantuan itu memberikan bantuan terlebih dahulu di tanggal 15 karena Kementerian Sosial baru membantu mulainya startnya tanggal 20, bantuan dari pintu bantuan desa baru mulai tanggal 27, bantuan dari Presiden Sembako baru mulai tanggal 4. Nah, perbedaan jadwal-jadwal inilah yang membuat ada dinamika, oleh karena itu setiap hari kami lakukan sosialisasi, termasuk memanfaatkan aplikasi Sapa Warga. Kemudian refocusing anggaran terus dilakukan, kita sudah bersiap sampai bulan Juli, dan jika lewat bulan Juli kita akan melakukan perubahan drastis supaya bisa survive sampai bulan Desember, kira-kira begitu. Kemudian ada 60.000 warga Jawa Barat yang di PHK sampai hari ini. Ini kita akan salurkan melalui kartu prakerja sesuai dengan kebutuhan. Ada jatah untuk Jawa Barat sekitar 900.000 kartu prakerja yang selain pelatihan ada dana tunai 600.000 kali 3. Hanya seperti yang saya sampaikan, prosedurnya tidak kami kelola, itu dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian juga di bulan Ramadan ini kami menghimbau sekali lagi dengan melandainya positif COVID karena larangan mudik, kami mohon kekuatan dan keikhlasan para pemudik untuk menahan diri agar tidak melaksanakan mudik karena hasil surveinya
mayoritas di daerah yang non PSBB itu kasus positif datang dari pemudik. Kemudian juga proses-proses pangan, ada arahan dari Presiden agar kita menyiapkan darurat pangan, melakukan pengkondisian dan perhitungan. Kami sudah melakukan rapat berkali-kali untuk memastikan kesediaan pangan. Dan berita baiknya bahwa Jawa Barat surplus dari produksi beras, ya. Jadi beras Jawa Barat ini selain mencukupi untuk Provinsi Jawa Barat, juga mungkin akan membantu menjadi lumbung padi nasional sampai akhir tahun. Karena kita tahu impor-impor khususnya beras pasti akan berkurang karena negara-negara pengekspor beras menahan diri. Mudah-mudahan surplus panen beras Jawa Barat ini bisa menjadi hadiah dan menjadi stok pengaman untuk pangan nasional, kira-kira begitu. Kemudian kesiapan PSBB kembali sudah kami lakukan video conference bersama Wali Kota Bupati, 100% semua siap. Kami berwaktu sampai hari Selasa untuk melakukan sosialisasi sebelum hari Rabu dini hari tanggal 6 Mei itu dilaksanakan. Kemudian juga alat rapid test sudah lebih dari 100.000 kita tes, ya, dan dari 2.000 yang reaktif ternyata hanya 10%-an secara swab yang terindikasi positif. Jadi memang RDT ini akurasinya tidak setinggi PCR, terbukti dari 2.000-an yang reaktif hanya 10% yang positif. Nah, per hari ini kita punya sekitar 40.000 jatah swab yang akan kita habiskan secepat-cepatnya karena PSBB ini hanya efektif kalau dilakukan bersamaan dengan tes masif. Tes masif ini untuk menemukan apakah persebarannya ini lokal atau imported case seperti tadi, dan saya sudah instruksikan 40.000 itu untuk segera dihabiskan sebelum Lebaran, sehingga dalam momentum Lebaran PSBB provinsi keduanya melakukan larangan mudik ditambah tes masif PCR dihabiskan 40.000. Nah, insya Allah Jawa Barat bisa mengendalikan jauh lebih baik. Saya kira itu kurang lebih breaking news hari ini. Mudah-mudahan dengan hasil kajian yang positif, Jawa Barat bisa menjadi provinsi pertama yang menunjukkan tren yang sangat baik dalam mengendalikan COVID-19 di Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, telah kita saksikan bersama pernyataan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengenai persiapan dari Jawa Barat untuk menerapkan PSBB secara keseluruhan di Jawa Barat pada 6 Mei 2020, di mana nantinya ada 27 kabupaten kota yang akan diterapkan pembatasan sosial berskala besar. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Ridwan Kamil bahwa anggaran untuk darurat COVID-19 ini merupakan gabungan dana dari provinsi, kabupaten, kota sebanyak 10,8 triliun rupiah, di mana nantinya dana tersebut akan digunakan untuk peralatan kesehatan dan juga bantuan sosial. Tadi juga disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat bahwa selama PSBB berlangsung, ini nantinya akan ada diskresi dari Bupati, yakni merupakan pengecualian kegiatan, sehingga nanti Bupati ini harus mengeluarkan surat keputusan untuk pengecualian kegiatan di daerah-daerah tersebut. Dan kemudian juga untuk warga Jawa Barat yang di PHK hingga saat ini terdata ada 60.000, nanti akan disalurkan melalui kartu prakerja karena hingga saat ini 900.000 kuota ini diperuntukkan untuk Provinsi Jawa Barat.